Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Putri Aljazira dengan NIM 9050012314 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Pembahasan yang pertama yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang dalam kerangka ekonomi makro Islam. Pasar barang memiliki peranan penting sebagai arena utama terjadinya pertukaran barang dan jasa yang merefleksikan kegiatan sektor real. Islam memberikan perhatian besar pada aktivitas ekonomi nyata karena sektor inilah yang menciptakan nilai tambah, menyediakan lapangan kerja yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai sistem yang berorientasi pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan pada masyarakat serta kemaslahatan. Pasar barang dalam ekonomi Islam diatur dengan prinsip-prinsip etika yang mendorong efisiensi sekaligus menghindari praktik yang dilarang atau praktik eksploitasi, manipulasi harga, dan penimbunan atau iktikar. Pembahasan kedua yaitu analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Dalam sistem ekonomi Islam, sektor keuangan memainkan peran penting bagi dalam mendukung aktivitas sektor real dan menjaga stabilitas ekonomi makro. Salah satu komponen penting dalam sektor keuangan adalah pasar uang, yaitu tempat terjadinya transaksi keuangan dalam jangka pendek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pelaku ekonomi. Berbeda dengan sistem konvensional. Pasar uang dalam ekonomi Islam dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Riba atau biasa disebut dengan bunga, gharar yang ketidakpastian, dan maisir spekulasi. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah ini harus berlandaskan pada akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip syariah yaitu prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Poin ketiga yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Keseimbangan pasar uang merupakan kurva yang menghubungkan titik tingkat sebuah pendapatan nasional kepada berbagai macam kemungkinan. Dari tingkat bunga yang memelihara keseimbangan pasar uang antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Keseimbangan kurva Islam ini memiliki perbedaan, salah satunya yaitu yang dimana jika dalam ekonomi konvensional ini untuk menjaga keseimbangan kurva Islam terdapat salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah melalui kegiatan fiskal dan kegiatan moneter dan campuran. Namun, inti dari kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan penetapan bunga untuk kemudian mengontrol sehingga terjadi keseimbangan kurva Islam, baik itu pasar uang maupun pasar barang. Karena dengan bunga ini kemudian dilakukan mengontrol kedua pasar tersebut. Di dalam sektor fiskal itu pengontrolan dilakukan melalui penetapan pajak. Namun jika dalam ekonomi Islam tentunya kita sudah mengetahui bahwa di dalam ekonomi Islam ini
tidak mengenal dengan namanya instrumen bunga. Namun yang dilakukan dalam ekonomi Islam adalah sistem profit and loss sharing. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.